Berdasarkan hasil training kemarin, saya merasa format laporan dari software Kirex dari Rotorgen itu masih bisa dioptimalkan. Yang pertama, kalau kita lihat pelaporannya ini, bagi kita yang mengerjakan, kita paham bahwa dua garis di grafik ini positif. Selanjutnya, kalau kita lihat tabel di bawahnya, tab 2 dan 21 yang positif. Cuma, kalau orang yang tidak mengerjakan atau awam terhadap pengujian real-time PCR dan hanya melihat laporan ini saja, rasanya agak sulit melihat ada koneksi atau korelasi atau hubungan dari grafik dan tabel ini. Dua garis ini apa? Angka 1, 2, 3, terus 19, 21, dan tulisan green-green yang banyak banget ini apa? Angkanya juga nggak sebaris dengan kode sampelnya. Kalau kita lihat contoh pelaporan di IKM-nya Bebus, misalnya di sini TILV. Di situ ada warna. Contohnya, warna hijau lumut dan biru ini positif. Saat kita kembali melihat ke grafik, terlihat ada garis sigmoid berwarna hijau, lumut, dan biru. Jadi, kalau orang melihat grafik dan tabel, ini akan paham. Misalnya, kita lihat lagi ada warna ungu tua dan ungu muda, itu positif. Kita kembali lagi lihat grafik, ada kurva berwarna ungu tua dan ungu muda. Jadi, antara grafik dan tabel itu nyambung. Dia akan lebih mudah menangkap yang membaca. Oh, ini yang positif-positif. Terus dia lihat lagi ada warna abu-abu, negatif misalnya. Dia lihat lagi di grafik garisnya di bawah threshold. Jadi secara intuisi orang bakal cepat paham melihat laporannya. Selanjutnya kalau kita lihat format report atau laporan hasil pengujian di dokumen mutu ISO kita, kan kita punya format lampiran atau arsip data dukung hasil pengujian. Misalnya ini untuk lampiran arsip data dukung pengujian PCR konvensional. Ada kode sampelnya, tanggal pengujiannya, kemudian ada kotak tempat foto gel elektroforesisnya, kemudian di bawahnya ada keterangan foto, misalnya M itu marker, B itu blanko, L itu leader, kontrol positif, kontrol negatif, sampel. Sehingga dari hal-hal tersebut, kesimpulannya laporan yang di-generate dari software Kirex itu kayaknya nggak bisa kita langsung pakai sebagai laporan data dukung hasil pengujian yang menjadi lampiran atau arsip laboratorium untuk penerbitan LHP atau SHP kita. Nggak kompatibel sama formulir ISO kita, bacanya juga nggak jelas. Cukuplah nasib saya aja yang nggak jelas ini mau tetap di Jambi, ke Bebus, atau berangkat S3. Jangan sampai laporan kita juga nggak jelas ya kan. Bercanda. Nah, jadi bagusnya gimana? Kemarin saya coba utak-atik. Menurut saya bagusnya kita install aja di laptop personil, laptop PJ Lab atau penyelia atau analis biomol. Saya udah install di laptop saya, termasuk plugin analisisnya. Sementara ini di laptop saya dulu. Tahun depan PJ-nya, PJ Lab KI mungkin kan Mbak Yevni atau siapa aja penyelia analis biomol. Atau di laptop baru pengadaan alat pengolah data lab, nanti silakan aja diinstal. Di sini kita lihat, saya sudah pindahkan data-data dari laptop dedicated yang ada di samping alat baru Rotorgen itu ke laptop saya nih. Kita coba buka ya. Gimana cara mindahinya, nanti kita lihat di akhir video. Jadi kalau kemarin yang diajarin sama trainernya, kan kita buka tab report. Terus kita generate report atau kita export report dari softwarenya ini. Yang nanti hasilnya itu PDF yang tadi udah kita lihat yang kurang jelas itu dan nggak sesuai sama format pelaporan kita itu. Gimana caranya solusi yang saya tawarkan tadi? Kalau menurut saya sih bagusnya karena kita udah install di laptop kita seperti si trainernya juga, kita langsung aja pindahin data analisis dari software itu ke laporan kita. Jadi misalnya ini ya,
Saya juga sudah buat nih format data dukung hasil pengujian yang baru untuk PCR real time. Nanti persiapan kalau kita sudah make secara rutin. Mirip-mirip sih sama yang lama. Dari softwarenya kita bisa pindahin, misalnya grafiknya ya. Ini tuh bisa loh di klik kanan, kita copy, lalu kita pastekan ke laporan atau Excel kita. Jadi kawan-kawan tinggal mindahin data ini aja ke laporannya dengan merapi-rapikan sedikit. Jadi kita bisa buat lebih jelas, kita bisa kasih keterangan bahwa garis biru ini threshold. Kemudian bisa juga kita tambahkan mungkin di garisnya itu angka 1, angka kontrol positif. Kemudian datanya juga bisa nih supaya nyambung antara grafik sama tabelnya, di copy aja langsung dari software Kirex-nya. Tapi memang saya nyoba ya, ngopi langsung semua, itu nggak bisa. Dan saya coba export Excel, malah lebih ribet. Karena semua data fluoresennya masuk. Jadi memang agak-agak manual sedikit nih. Memang nggak langsung pas banget, tapi tinggal disesuaikan aja supaya pas antara barisnya. Jadi dirapi-rapikan sedikit lah, cuma butuh waktu beberapa menit. Untuk warna juga bisa kita sesuaikan dengan warna di Kirex-nya. Karena di sini kan ada sampel layout. Itu di sini color-nya itu, warnanya itu ada kodenya. Bisa pakai RGB, bisa pakai hex system. Jadi bisa kita buat sama persis dengan yang di laporan kita. Sehingga warna yang di tabel dan warna yang di grafik ini sama. Di keterangan juga bisa kita tambahin bahwa ini negatif, positif, dan seterusnya. Nah, jadi deh, ini nih laporannya yang bagus dan sesuai dengan dokumen ISO-nya kita. Orang juga kalau ngelihatnya itu langsung paham. Misal, nanti asesor, dia juga enak ngelihatnya langsung, ngerti, sehingga nggak jadi temuan dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, sepertinya yang lebih enak itu kita nggak usah ekspor laporan atau generate report yang PDF itu. Untuk laptop dedicated, untuk mesin yang di sebelah mesin rotor jin atau mesin PCR-nya itu, fungsinya menjadi hanya untuk mengoperasikan mesin rotor jinnya saja, untuk ngeran pengujian saja. Lalu selain itu juga jadi semacam terminal ya, semacam perantara untuk kita ngambil atau nyedot data dari alat ke laptop itu. Setelah itu, dari laptop itu kita pindahkan lagi ke laptop kita, baru kita analisis dan pelaporan di laptop kita masing-masing. Sekarang yang tadi nih, yang belum, gimana kok sekarang data-data di laptop di sebelah rotor jin itu ada di laptop saya? Ngapain? Jalan-jalan ke pasar malam. Cakep. Pasar malam beli apel. Cakep. Apelnya harganya 10.000. Cakep. Terus aku tawar ke penjualnya dikasih jadi 2.000. Yang tadi nih, yang belum, gimana kok sekarang data-data di laptop di sebelah rotor jin itu ada di laptop saya? Oke, jadi selanjutnya untuk pemindahan data dari laptop dedicated di sebelah alat rotor jin itu ke laptop personil. Caranya itu kemarin saya coba. Kalau untuk file misalnya kayak PDF kan udah dicoba tuh pakai Bluetooth ke HP bisa, Bluetooth ke laptop juga bisa. Tapi kalau untuk file-file internal software Kirex, misalnya file eksperimen atau file template yang di belakangnya atau ekstensi filenya itu titik kiret atau template atau protokol, itu nggak bisa dipindahin via Bluetooth ke HP ataupun ke laptop. Yang bisa adalah dengan nearby share. Jadi kalau file itu diklik kanan, itu di situ ada share with. Nah, di dalam share with ini ada nearby sharing. Itu bisa dari laptop ke laptop untuk file softwarenya. Nanti laptopnya rotor jin itu akan mendetek laptop yang aktif di sebelahnya. Jadi saya kemarin sudah nyoba nih. Contohnya ini tampilan dari laptop yang ada di sebelah rotor jin itu. Nah, yang di sini ini laptop yang saya pakai. Di laptop yang saya pakai, jadi dia bisa ngirim file eksperimen, file template untuk running tadi dan seterusnya. Makanya akhirnya ada data atau file itu di laptop saya. Memang sih ada masalah sedikit kemarin karena mungkin laptop yang saya pegang ini kan
katanya laptop warisan dari Bu Mutia tuh. Mungkin karena tua, laptopnya ya, bukan Bu Mutianya. Jadi sering gagal. Mudah-mudahan nanti dengan adanya alat pengolah data yang baru, mungkin itu lebih bagus sehingga nanti ngirim file lebih lancar. Kemarin sering berkali-kali laptop di sebelah rotor Jin itu udah ngirim, di laptop saya malah nggak bisa nerima. Lost connection terus. Tapi setelah mencoba beberapa kali, bisa sih kepindah semuanya. Jadi ke depan, menurut saya sih bagusnya kita langsung aja dari tab analisis, data-data yang ada di software itu langsung kita pindahkan ke laporan.